Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif Abadi Pratama dengan NIM 05 2023 0073. Dan saya Galang Alfa Gasir dengan NIM 05 2023 0081. Yang terhormat dosen pengampu Mas Mada Jimmy. Kami di sini akan menjelaskan dan memaparkan terkait proyek kami yaitu sistem monitoring parkir. Nah, proyek ini adalah tugas dari mata kuliah programan komputer. Langsung saja masuk ke dalam simulasi. Nah, di sini ada sistem untuk login dari awal untuk operatornya. Pertama ada username, kita harus mengisi username yang sudah tertera, yang sudah kita buat. Kita tulis sini admin, lalu passwordnya admin. Terus kita sign aja. Sini kita masuk ke dalam form 2 sistem pemantauannya. Nah, sistem pemantauan ini akan dijelaskan oleh saudara Nova. Nah, pada form 2 ini terdapat opsi untuk login, untuk logout, check-in dan check-out, dan juga slot parkir. Jadi saat form 2 ini dimulai, hanya tombol login saja yang aktif. Tombol logout, tombol check-in dan check-out, dan slot parkir tidak aktif. Saat kita mencet tombol login, maka akan aktif. Akan aktif tombol logout, check-in dan check-out, dan juga slot parkir. Langsung saja kita masuk ke dalam untuk masuk ke slot parkir. Nah, di sini untuk simulasi si mobilnya ini saat masuk dan keluar. Jadi di saat mobil ini masuk, kita akan mencet tombol tiket dan dia akan keluar. Lalu dan jamnya sama seperti dalam device ini. Lalu jadi saat mobil masuk, di sini akan terdapat sensor di palang ini. Kita simulasikan dengan push button pada di sini. Saat mobil masuk, kita mencet push button, yang ini akan menyala lampu di palang sensornya dan dia akan mengurangi jumlah mobil pada di monitor. Begitu juga saat mobil 2 ada mobil lagi, dia akan mengurangi juga. Dan yang ini untuk masuk tiket dengan menggunakan scan kartu atau yang ini. Dia akan muncul dan akan tertera di sini jam waktunya pada monitor ini. Lalu jika ada gangguan pada sistem ini, kita akan memencet tombol bantuan. Dan saat dipencet tombol bantuan maka akan berbunyi ini akan dan suara ini akan masuk ke dalam monitor kami. Terus selanjutnya itu ada untuk check-in dan check-out yang akan dijelaskan oleh saudara Nadif. Baik, di sini saya akan menjelaskan simulasi dari check-out. Kita masuk ke check-out. Di sini ada sistem untuk pengiriman data. Oke. Nah, di sini data untuk penitipan kendaraan roda 2 dan roda 4. Di sini terdapat tanggal dan hari dan tahun untuk mengset ini pada tahap berapa penitipan motor dan mobil. Oke. Nah, di sini ada nomor kendaraan, jenis kendaraan ada 2, mobil dan motor. Nah, jam masuk, terus ada jam keluar lama parkir. Di sini ada tombol proses ini untuk proses jam lama parkir dan harga parkir dan kembaliannya. Jika kita menekan proses, maka harus ada namanya mengset jam keluar atau jam masuk. Contoh, sebagai contoh, B1, 2, 3, 4. Terus ini untuk data untuk operator yang di gerbang konten. Proses dia masuk, saya masuk dulu. 9, apa salah 9, no. Kita proses. Nah, di sini sekitar 2 jam dia parkir di dalam penitipannya. Terus kita masukkan ini bayar berapa? Sama 5.000 bayar. Maka total bayarnya 1.000. Kita proses untuk memasukkan data ke sini, menyimpan data. Proses. Ya kan menyimpan data. Terus contoh lagi, salah. Mobil. Tadi kan mobil, maka oke, 7, 9, 30 salah. Proses. Harganya 4.600, dia bayar 5.000, kita proses, maka akan disimpan datanya. Mungkin terus di sini ada fitur-fitur lain seperti login, new, edit. Jika kita mencet new, maka ini akan reset buat yaitu logout, exit untuk keluar, ada help, bantuan. Nah, ini masih kita disimulasikan. Oke, mungkin kita masuk ke program. Masuk saja. Baik, ini saya akan menjelaskan program dari form 1. Oke. Di sini kita memakai banyak banget toolbox yang terpakai. Nah, di sini kita program hanya di button click saja. Nah, fungsi button click di sini untuk memindahkan dari form 1 ke form 3. Nah, untuk syaratnya apa? Untuk syarat dari switch ke form 1 ke form 3 itu adalah harus terisi dulu textbox-nya. Jika textbox terisi admin dan textbox 2 terisi teks admin, maka dia akan memindahkan dari form 1 ke form 3. Nah, jika dia salah atau tidak terisi, maka dia akan mengirimkan pesan yang berupa password salah dan coba lagi. Kita langsung masuk ke form 2. Nah, di sini juga banyak sekali toolbox yang kita pakai. Langsung saja kita ke programnya. Nah, untuk program di sini banyak sekali ya. Di sini kita ada memakai double. Nah, double di sini fungsinya untuk deklarasi variabel. Nah, ini digunakan untuk menyimpan nilai terkait jam masuk, jam keluar, nama parkir, harga parkir, total bayar dan kebayar. Terus sini ada codingan speech text editor. Nah, di sini digunakan untuk fitur suara yang bisa membaca teks. Lanjut di sini ada WMPLI window media player. Nah, di sini gunanya untuk memutar suara pada audio yang kita download di file.
Terus di sini ada setup list view. Nah, setup list view di sini adalah metode setup list view. Digunakan untuk menambahkan kolom-kolom untuk menampilkan data-data, mengirimkan data ke list view-nya. Terus di sini form 2 di sini ada setup list. Nah, setup list di sini kegunaannya memanggil setup list untuk menyimpan pada table-table. Terus ini ada tombol parkir, enable file semua di sini. Yang file semua di sini itu menonaktifkan beberapa text box agar tidak bisa diedit pada sistem manual. Terus di sini ada jenis kendaraan. Nah, di sini ada codingan untuk memilih opsi kendaraan, mobil ataupun motor ke dalam combo box. Terus ini ada sound player untuk memainkan suara dari file. Nah, file ini wajibnya WAV, berupa WAV. Terus ini ada proses klik. Nah, proses klik di sini untuk memanggil input yang masuk. Apa saja. Nah, di sini untuk memanggil input yang masuk dan jam keluar. Terus lalu menghitung lama parkir. Terus di sini ada untuk menghitung biaya parkir dan juga lama parkir. Nah, di sini lama parkir dikali 20 dan menghasilkan harga parkir dan mengirimkan ke string. Di sini ada codingan untuk menghitung kembalian. Nah, kembalian di sini dihasilkan dari kita total bayar dikurang harga parkir. Nah, dan menghasilkan kembalian dan mengirimkan ke string. Terus di sini ada button 4. Di sini untuk memindahkan dari form 2 ke form 3. Terus ada about tool, strip, menu item. Nah, di sini akan jika kita pencet maka dia akan mengirimkan pesan berupa aplikasi ini hanya sebuah tugas mata. Dan juga dia akan EA akan ngomong aplikasi ini hanya sebuah tugas mata. Berbicara, EA ini akan berbicara aplikasi ini hanya sebuah tugas mata. Terus lanjut. Nah, di sini ada tombol exit. Nah, untuk bandingannya seperti ini. Terus ini ada logout. Dia akan memindahkan dari form 3 ke form 1. Terus ada edit tool strip. Nah, strip ini akan menghapus list view yang ada pada menu list view-nya. Di sini ada tombol login. Login di sini akan memindahkan dari form 2 ke form 1. Nah, di sini ada void bersih. Nah, kegunaan void bersih di sini adalah untuk membersihkan semua input dan list view yang ada pada form 2. Terus di sini ada button 2 klik. Nah, di sini fungsinya untuk menambahkan data ke list view dan mengambil data dari inputan dan menambahkan ke dalam list view. Terus di sini dia akan mengaktifkan, setelah itu dia akan mengaktifkan sound player. Langsung saja masuk ke dalam program. Pada form 2 ini terdapat tooltip button dan di tooltip button ini terdapat 4 tombol. Pertama ada login, ada logout, ada check in dan check out, dan baru sound parkir. Jadi di saat form 2 ini dimulai, sound parkir ini berfungsi untuk memverifikasi keempat tombol tersebut. Lalu saat tombol login dipencet, maka tombol login akan mati dan tombol logout, tombol check out, dan check in, dan juga tombol sound parkir akan hidup. Dan di saat tombol check in atau check out dipencet, maka ia akan memindahkan dari form 2 ke dalam form 3. Dan ini fungsi dari programnya. Saat tombol slot parkir dipencet, dia akan memindahkan dari form 2 ini ke dalam form 5. Selanjutnya ini terdapat form 5 untuk mensimulasikan pergerakan mobil ini. Jadi di saat mobil ini berjalan melewati palang parkir ini, dia akan disimulasikan oleh button pada di sini. Dan di saat terkena, dia akan mengurangi jumlah slot parkir ini di monitor, lalu pada lampu ini akan menyala. Itu sensor akan aktif. Dan saat kita pencet tombol tiket, dia akan menampilkan tiket tersebut. Lalu saat mencet tombol bantuan, dia akan bersuara seperti itu. Nah, suara ini sudah diambil dari file yang sudah diedit, lalu dipindahkan ke dalam program tersebut. Untuk programnya, di sini ada cost intender max, yaitu untuk mendefinisikan kapasitas maksimal mobil. Lalu ada intender number sama dengan 20 untuk memverifikasi jumlah slot parkir pada mobil. Lalu ada private ball is moving dan difungsikan fast untuk menandakan apakah mobil sudah bergerak atau tidak. Lalu di sini ada private intender car speed dengan kecepatan 5 detik. Ini adalah untuk menentukan kecepatan pada mobil. Lalu ada private timer untuk mengatur pergerakan pada mobil. Terus lagi private picture box untuk menampilkan gambar mobil tersebut. Lalu ada starter movement untuk memulai pergerakan mobil di saat form 5 ini sudah dimulai. Otomatis mobil akan bergerak ke kanan dan timer akan berjalan. Lalu mobil ini dihentikan lagi oleh button yang ada di situ. Untuk ini, start picture box itu untuk mereset posisi. Saat sudah bergerak kanan, dia akan kembali ke posisi awal, yaitu ke sebelah kiri. Dan ini untuk fungsi increment-nya. Jadi saat angka melewati 0 di bawah jumlah maksimal, dia akan mengurangi jumlah slot parkir tersebut. Lalu ini ada fungsi sound player. Fungsi sound player ini adalah untuk menampilkan di saat tombol bantuan ditekan, dia akan mengambil sound yang sudah diambil dari file yang ada di device ini.
Lagi kan? Ya, yang mobilan yang gua ngomong itu. Baik, itu saja. Oh,